bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Shalom saudaraku, saya berdoa saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Di masa yang sukar ini, ada firman Tuhan yang perlu kita turuti, yaitu ketekunan. Hari ini kita akan belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang ketekunan dan berkat apa yang kita akan terima kalau kita bertekun di dalam Tuhan. Yang pertama, kita akan baca Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan Yesus mengatakan ada hari pencobaan, yaitu masa kesukaran, masa penderitaan menjelang akhir zaman sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Ada ujian, saudaraku. Dikatakan mencobai. Bahasa aslinya peirazo. Ini adalah ujian kesetiaan, ujian kesabaran, ujian iman, ujian untuk melihat kondisi seseorang, ujian untuk melihat apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang, ujian watak, ujian karakter seseorang. Masa pencobaan akan menjadi masa yang menentukan jalan mana yang akan dipilih oleh seseorang. Masa pencobaan juga merupakan saat di mana untuk memperlihatkan terbuat dari apakah seseorang itu. Apakah ia terbuat dari emas, perak, permata, atau terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Ketika orang sedang mengalami masa kesusahan, masa pencobaan, ada biasanya 3 respon manusia. Yang pertama adalah orang mungkin jengkel, marah-marah, bersungut-sungut, mundur dari Tuhan, bahkan murtad. Yang kedua, ada orang mencoba bertahan tapi dia pasif. Yang ketiga, yang ini yang Tuhan mau. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Tuhan mau ketika kita sedang mengalami masa susah, sedang mengalami masa pencobaan, Tuhan mau kita tekun menantikan Dia. Di dalam bahasa aslinya, tekun menantikan hupomone. Apa itu hupomone? Yaitu ketekunan, ketahanan, panjang sabar, ketabahan, pantang menyerah, bertekad untuk menyelesaikan sampai kesudahan. Tuhan mau kita bertekun di dalam Dia. Tuhan mau kita menantikan Dia. Ada 3 berkat, saudaraku, kalau kita tekun menantikan Kristus. Yang pertama, tadi kita baca, karena kamu menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga, memelihara, merawat, memperhatikan hidup kita. Karena itu saudaraku, di saat yang sukar, di saat pencobaan, di saat engkau mengalami kesengsaraan, nantikan Tuhan, tekun menantikan Tuhan. Sebab janji firman Tuhan berkata, Aku akan melindungi engkau ketika kau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Yang kedua, saudaraku,
Berkat kalau kita bertekun dalam Tuhan, terambil dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Firman Tuhan mengajarkan ketika engkau sedang mengalami pencobaan, mengalami kesusahan, mengalami kesengsaraan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa? Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan membuat kita menjadi seperti Kristus. Tuhan mau supaya kita mengikuti teladan Kristus, ketabahan Kristus. Bagaimana Kristus demikian tabah, Ia tekun memikul salib hingga Dia digantung di atas kayu salib pun Ia berkata, Tuhan, Bapa di surga, ampuni mereka yang telah bersalah. Tuhan mau kita belajar, saudaraku. Ketika kita susah, kita belajar untuk meneladani Kristus, ketabahan Kristus. Itu akan membuat kita menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, saudaraku, berkat ketekunan adalah kita akan melewati kesengsaraan dengan membuat kita akan mengalami kemuliaan Allah kalau kita meresponi kesengsaraan dengan respon yang benar. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, kenyamanan hidup tidak bisa membuat orang menjadi lebih baik. Kesengsaraanlah yang bisa membuat orang menjadi lebih baik. Tapi perlu diresponi dengan benar. Bagaimana meresponi kesengsaraan, meresponi penderitaan dengan benar? Yaitu hupomone. Nantikan Tuhan. Bertekun menantikan Tuhan. Kita perlu menantikan Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber karunia, sumber keselamatan, sumber berkat, sumber perlindungan kita. Dia yang berfirman, Dia menggenapi. Karena itu saudaraku, mari kita dengan segenap hati kita mendekat kepada Allah, menantikan Tuhan, berdoa. Di saat PSBB ini, kalau kita punya banyak waktu di rumah, jangan habiskan waktumu untuk nonton film, untuk mencari berita-berita COVID-19 terus-menerus. Itu kan nanti yang membuat kita menjadi khawatir dan bingung. Tapi gunakanlah waktu kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan, untuk berdoa. Biasanya orang kalau berdoa cuma 5 tuh. Pertama, biasanya laporan. Kedua, memohon. Ketiga, mengadu. Keempat, mengeluh. Kelima, minta belas kasihan Tuhan. Tapi saya mau ajak saudara-saudara untuk naik level. Kita kalau berdoa sama Tuhan, coba belajar bersyukur kepada Tuhan. Di masa yang sukar, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Di masa engkau menderita, berikan pujian pada Tuhan. Ada beberapa kisah favorit saya di Alkitab, saudaraku. Ketika orang mengalami kesusahan, mereka memuji Tuhan. Yang pertama, kisah Yosafat. Bagaimana Yosafat bersama bangsa Yehuda, suku Yehuda, saat itu sedang mau diserbu oleh bangsa Moab dan bangsa Amon. Yehuda sedang mengalami ketakutan. Tapi Yosafat akhirnya menantikan Tuhan. Dan akhirnya datanglah firman Tuhan, Tuhan akan menolong mereka. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai memuji nama Tuhan, Tuhan mengadakan penghadangan. Tuhan mengadakan pembelaan. Tuhan melindungi Yehuda di lembah pujian. Karena itu saudaraku, saat engkau sedang mengalami kesusahan, mari naikkan pujian syukur pada Tuhan. Kisah yang kedua favorit saya adalah pengalaman Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Ketika mereka dibelenggu, tangan kaki mereka, tengah malam mereka bangun.
Mereka bermazmur menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan akhirnya terjadi gempa bumi, Tuhan membebaskan mereka keluar dari belenggu itu. Ada kuasa dalam pujian, saudaraku. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Karena itu mari saudaraku, hampiri Tuhan. Saat di masa yang sukar ini, banyak waktu duduk diam di kaki Tuhan, menantikan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka jiwa kita akan mendapat ketenangan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapat keselamatan, kita akan bersuka cita, kita akan dapat berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan buat kita. Tekun menantikan Kristus. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan di saat-saat Engkau izinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan kami belajar untuk bertekun menantikan Tuhan. Kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi membaca merenungkan firman-Mu. Sebab kami tahu ketika kami bertekun di dalam Tuhan, Engkau mengubah hidup kami untuk menjadi pribadi yang mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan. Sesuai janji firman-Mu, Tuhan. Ketika kami tekun menantikan Engkau, Engkau memberikan perlindungan. Engkau yang menjaga, Engkau yang mengawal, Engkau yang memperhatikan, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu di GBI Jalan Merak ini, juga dan Cabungur Sempala Kahuripan, Tuhan berkatilah. Kami berdoa menyerahkan juga umat-Mu di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini Tuhan, biar Engkau melindungi kami semua. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, buat kota Bogor, di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di kota ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami terus berdoa bagi pemimpin-pemimpin kota kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin negeri ini Tuhan, untuk Presiden Jokowi. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan anugerah. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, Engkau sendiri Tuhan mengerjakannya melalui keputusan-keputusan pemerintahan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja seperti batang air di tangan Tuhan, Engkau alirkan kemana Engkau mau. Demikian Tuhan, Engkau bekerja atas Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Saudaraku yang kasih, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin. Tekun menantikan Kristus.